Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Ulas Jawahir. Kepada para subscriber, saya ucapkan terima kasih telah setia di channel ini. Dan untuk Anda yang baru singgah di channel ini, silahkan dukung channel ini dengan ketik like dan subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang tema apakah itu luka inner child dan bagaimanakah cara mengatasinya. Pertama-tama, mari kita bahas inner child. Inner child adalah sifat dan sikap kekanak-kanakan yang dimiliki seseorang yang terbentuk dari pengalaman saat masih anak-anak. Ada bagian dari diri Anda yang tidak ikut tumbuh dewasa dan tetap menjadi anak-anak. Bagian ini menetap dan bersembunyi di dalam diri Anda, menggenggam erat setiap ingatan dan emosi yang pernah Anda alami saat Anda masih kecil, baik itu sesuatu hal yang baik maupun hal yang buruk. Inner child merupakan salah satu komponen pembentuk karakteristik dari diri Anda. Oleh sebab itu, Anda perlu mengetahui, menerima, dan terkoneksi dengan inner child yang ada di dalam diri Anda. Apakah saja yang bisa menjadi penyebab luka inner child? Nah, sebenarnya ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab luka inner child. Di sini saya akan sebutkan beberapa saja. Yang pertama, jika Anda pernah mengalami kehilangan orang tua atau keluarga dekat di saat Anda masih kecil. Penyebab berikutnya, adanya kekerasan fisik, emosional, ataupun seksual di masa kecil. Kemudian adanya pengabaian. Kemudian adanya penyakit serius. Adanya perundungan ataupun bully di masa kecil Anda. Adanya perpecahan di dalam keluarga. Ada anggota keluarga yang menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan terlarang. Adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Adanya anggota keluarga yang memiliki gangguan mental. Nah, jika Anda pernah mengalami salah satu dari kondisi yang saya sebutkan tadi, mungkin inner child Anda sedang terluka. Apakah tanda bahwa inner child Anda sedang terluka? Tanda yang pertama, merasa ada yang salah dengan diri Anda. Anda akan berpikir, kenapa hidupku seperti ini? Kok aku membiarkan orang lain berbuat begini padaku? Ada pertanyaan-pertanyaan di mana Anda merasa sesuatu salah dengan diri Anda. Ciri yang kedua, selalu berusaha menyenangkan semua orang. Karena Anda di masa kecil mengalami penolakan, hinaan, diabaikan, maka Anda terdorong untuk berbuat sesuatu dengan tujuan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Jadi intinya Anda akan melakukan sesuatu untuk membuat orang lain senang supaya mendapatkan pengakuan. Nah, ciri berikutnya adalah terkadang merasa senang jika bermasalah dengan orang lain. Anda yang dulu sering dibully, sering dihina, sering terabaikan di masa lalu, ketika Anda berkonflik dengan seseorang, Anda akan senang jika hal-hal yang menyakitkan dalam hidup Anda itu orang lain rasakan. Jika lawan Anda merasa terpuruk, jika kehidupan seseorang yang berkonflik dengan Anda hancur, Anda akan merasa senang. Ada kepuasan tersendiri di sana. Nah, ini ciri-ciri inner child Anda sedang terluka. Ciri berikutnya, Anda susah move on. Meskipun Anda mengalami tersakiti dalam sebuah, baik itu persahabatan, persaudaraan, ataupun percintaan, Anda akan sulit yang namanya move on. Kenapa? Anda seperti tidak mempunyai keyakinan pada diri sendiri bahwa Anda bisa dan berhak mendapatkan yang lebih baik di luar sana. Anda akan selalu terbayang tentang semua hal-hal yang menyakitkan yang orang lain lakukan pada Anda, dan itu membuat Anda tidak bisa move on. Ketika Anda memulai sesuatu yang baru dengan orang lain dengan membawa luka ini, maka Anda cenderung seperti dihantui dengan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu dari orang-orang yang menyakiti Anda. Dan ini bahkan bisa melukai orang baru, di mana Anda menjalin suatu koneksi yang baru. Ciri berikutnya adalah seringkali merasa cemas jika dihadapkan dengan sesuatu yang baru. Anda akan selalu penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif sebelum memulai sesuatu.
Kenapa? Ketika Anda dihadapkan pada sesuatu yang baru, Anda akan lebih memilih untuk berada di zona nyaman. Anda akan penuh dengan keraguan-raguan, bahkan takut untuk mengambil suatu resiko untuk sesuatu yang terkadang nyata-nyata membawa Anda kepada sesuatu yang lebih baik. Bisa itu dari persahabatan, bisa itu pada sebuah karir, bisa itu pada percintaan, dan sebagainya macamnya. Jadi kalau Anda sudah berada pada suatu titik nyaman, Anda nggak berani keluar dari zona nyaman. Padahal sesuatu yang di luar sana itu, pilihan yang lain itu, bisa jadi membawa kehidupan Anda menjadi lebih baik. Ciri berikutnya adalah rasa bersalah jika memberikan batasan atas diri Anda kepada orang lain. Terkadang ada orang-orang tertentu yang memang layak untuk kita cut off dari hidup kita. Namun, setelah kita meng-cut off seseorang, kita meletakkan healthy boundary dalam hidup kita, justru terkadang kita merasa bersalah pada diri kita sendiri. Kenapa aku merasa berlebihan ya pada orang tersebut? Padahal, Anda tahu jika Anda membiarkan mereka masuk dalam kehidupan Anda, melebihi dari batasan yang Anda punya, mereka bisa melakukan sesuatu hal yang berdampak buruk pada hidup Anda. Namun lagi dan lagi, Anda tetap merasa bersalah pada diri Anda membuat batasan-batasan itu. Nah, ini ciri-ciri Anda sedang terluka inner child-nya. Ciri berikutnya adalah selalu berusaha menjadi yang terdepan. Nah, saya pikir ada satu sisi di mana menjadi yang terdepan itu bukan hal yang salah. Tetapi, dalam artian, Anda berusaha untuk menjadi yang terdepan dengan melakukan segala cara. Anda nggak peduli, main ribak aja. Mau melukai orang lain juga Anda nggak peduli. Karena Anda terbiasa dilukai orang. Yang penting Anda menjadi yang terdepan. Mau caranya gimana Anda nggak peduli. Nah, ini adalah salah satu ciri Anda sedang mengalami luka inner child. Kemudian Anda menjadi seseorang yang perfeksionis. Anda akan selalu mencari kesempurnaan dalam diri setiap orang. Padahal Anda tahu nggak ada manusia yang sempurna. Nah, misalnya dalam sebuah hubungan, Anda sudah mempunyai pasangan. Karena Anda mempunyai sifat mencari sesuatu yang sempurna, Anda nggak akan segan-segan melakukan pengkhianatan di luar dari koneksi yang Anda punya. Kenapa? Anda nggak menemukan sesuatu pada diri seseorang di dalam hidup Anda akan cari di luar dari hubungan itu. Anda akan cari ke si A, si B, si C, dan seterusnya. Padahal, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihan serta keunikan masing-masing. Nah, seharusnya kita bisa saling menghargai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus menjujurkan pada diri sendiri. Kalau kita tidak nyaman pada sesuatu kondisi, jujurkan, lepaskan. Bukan membohongi partner dengan melakukan pengkhianatan di belakang dengan alasan mencari kesempurnaan. Nah, ini ciri-ciri Anda terluka. Ciri berikutnya adalah sering kesulitan memulai dan menyelesaikan tugas. Sifat pesimis di dalam diri itu begitu sangat kuat, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, belum lagi selesai kita jalankan, kita sudah mundur. Terkadang ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau apapun itu, kita baru diterpa dengan sedikit permasalahan, dengan sedikit ujian, kita langsung menyerah. Kita nggak percaya bahwasanya kita mampu menghadapi. Kita dengan akan langsung mudah melepaskan sesuatu itu. Menyakitkan sekali ku jalani, lepaskan aja lah. Padahal kalau kita mau terus berjuang, mungkin kita bisa raih apa yang kita impikan. Nah, ini juga ciri-ciri Anda terluka. Kemudian ciri berikutnya adalah selalu mengkritik diri sendiri. Tidak jarang ketika sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita cenderung menyalahkan diri kita sendiri. Kita menganggap diri kita tidak baik lah. Kita menganggap diri kita kurang inilah, kurang itulah. Padahal terkadang sesuatu hal itu terjadi di luar dari diri kita. Artinya, seseorang mungkin sedang mengalami suatu permasalahan sendiri dalam hidupnya, yang itu tidak ada urusannya dengan kamu, dan dia tiba-tiba pergi dari hidup kamu tanpa memberikan sebuah alasan, sebuah kabar ataupun kejelasan. Dan kamu hanya menarik kesimpulan bahwasanya kepergian seseorang itu adalah karena sesuatu hal yang buruk yang berada pada diri kamu. Nah, ini juga ciri-ciri inner child Anda sedang terluka. Kemudian malu dengan bentuk tubuh sendiri. Sadari bahwa nggak ada manusia yang sempurna.
Tuhan menciptakan bentuk manusia itu juga berbeda-beda. Bahkan ada banyak orang di luar sana dengan tubuh yang cacat, tetap bisa menyayangi hidupnya, tetap berkarya, mencintai apapun yang ada pada dirinya yang Tuhan beri, menjadikan segala kekurangan dalam dirinya itu menjadi sebuah keunikan. Dia tetap mencintai hidupnya, tetap bersyukur, diberi kehidupan oleh Tuhan, dan berkarya. Namun tak jarang di antara kita yang selalu mencari kekurangan dalam diri sendiri. Akhirnya apa? Tidak bisa mencintai diri sendiri. Nah, ini ciri-ciri jiwa Anda, inner child Anda sedang terluka. Jika kita ingin suatu kondisi pada bentuk tubuh kita, tentu kan kita bisa melakukan beberapa hal. Untuk yang ingin tubuhnya sehat, Anda bisa berolahraga, fitness, dan segala macam. Untuk yang ingin kondisi tubuhnya prima, Anda bisa mengatur pola makan yang sehat dan segala macamnya. Jadi menanamkan rasa cinta dengan melakukan hal-hal yang bisa membuat kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Ciri berikutnya adalah sering menaruh curiga kepada orang lain. Karena kita di masa lalu selalu tersakiti oleh orang-orang, sehingga ketika seseorang yang baru masuk ke dalam hidup kita, kita belum apa-apa sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Oh, jangan-jangan si Anu itu dalam hidupku hanya mau ngambil manfaat. Jangan-jangan nanti dia ujung-ujungnya begini. Nah, itu semua menjadi kecurigaan yang terkadang tidak mendasar. Kemudian ciri berikutnya adalah berusaha menghindari konflik bagaimanapun caranya. Iya, saya pikir nggak ada manusia yang suka dengan berkonflik. Tetapi terkadang negatifnya adalah ketika ada sesuatu pilihan di mana Anda diminta untuk memilih di antara beberapa pilihan, Anda tidak akan mengambil sesuatu pilihan di mana menurut Anda akan menyebabkan konflik. Tetapi terkadang yang Anda anggap adalah sebuah konflik sebenarnya hanyalah sebuah tantangan untuk Anda itu naik level pada sesuatu hal. Anda itu mendapatkan yang lebih baik pada suatu hal. Tetapi Anda lebih memilih untuk menghindari, sama sekali nggak mengambil resiko. Anda mengurung diri Anda pada zona nyaman Anda. Nah, ini yang saya katakan juga ciri-ciri inner child Anda itu terluka. Ciri lainnya adalah takut ditinggalkan. Karena di masa lalu banyak orang-orang yang mungkin datang dan pergi dan memberi Anda rasa sakit hati, merasa terbuang dan terabaikan. Anda merasa takut untuk ditinggalkan. Maka Anda cenderung akan bertahan pada suatu kondisi meskipun Anda menyadari kondisi itu menyakitkan. Karena Anda takut untuk berdiri sendiri. Anda menjadi ketergantungan, kodependensi pada orang. Anda takut sendiri. Nah, jika Anda mengalami ciri-ciri di atas, apa yang perlu Anda lakukan untuk Anda bisa sembuh dari luka inner child Anda? Nah, Anda bisa melakukan yang pertama adalah memahami apa yang terjadi pada sisi anak-anak di dalam diri Anda. Dari sebagian orang, penyebab luka di masa kecil sangat mudah dipahami. Sebagai contoh, mengalami kekerasan fisik saat kecil mungkin menjadi penyebab sebagai masalah emosi yang Anda rasakan saat Anda beranjak dewasa. Karena Anda di masa kecil pernah dipukul, pernah diperlakukan dengan bahasa-bahasa yang kasar. Ketika Anda menjadi orang yang dewasa, kemungkinan Anda akan melakukan hal yang sama kepada anak-anak Anda. Nah, pahamilah kenapa Anda melakukan itu. Namun, sebagian lainnya, penyebab luka masa kecil tidak mudah diidentifikasi. Artinya, Anda sendiri mungkin tidak tahu apa tepatnya pengalaman di masa lalu yang membentuk amarah dan perasaan-perasaan negatif tertentu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata. Untuk berhasil menyembuhkan luka, Anda perlu benar-benar mengetahui apa penyebab luka Anda tersebut. Jika Anda tidak bisa menemukannya sendiri, cobalah cari bantuan profesional. Yang kedua, cara mengatasinya adalah
menyayangi sisi anak-anak di dalam diri Anda. Anda harus memberikan rasa kasih sayang yang murni dan tulus kepada sisi anak-anak di dalam diri Anda. Mungkin Anda dulu merasa tidak disayangi oleh orang tua Anda, oleh saudara-saudara Anda. Nah, berikanlah rasa kasih sayang yang Anda rasa tidak Anda dapatkan itu dari diri Anda sendiri untuk sisi inner child Anda sendiri. Dengan begitu, Anda bisa lebih merasakan rasa kasih sayang yang tulus, yang sesungguhnya, yang tidak Anda dapatkan dari orang lain itu. Yang ketiga, mencoba mendengarkan sisi anak-anak di dalam diri Anda. Cobalah Anda berkomunikasi dengan inner child Anda. Berikanlah ia pengertian dan kasih sayang sehingga Anda bisa perlahan mengatasi luka yang Anda alami selama ini. Jadi, jangan takut untuk berhadapan dengan luka inner child Anda, tetapi rangkullah inner child Anda itu, berdamailah dengannya, katakan pada inner child Anda, aku sudah tidak apa-apa. Luka ini sudah sembuh sekarang. Aku baik-baik saja. Katakan berulang-ulang di dalam hati Anda. Semoga sajian kali ini bisa membantu kita menemukan apa penyebab inner child di dalam hidup kita dan bisa menyembuhkan segala luka inner child di dalam jiwa kita. Kita akan bertemu pada video yang lain dengan tema yang berbeda. Terima kasih atas segala waktunya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.